Baik, ini menarik banget. Nah, ini ada yang telat nanya nih. Cari underscore 938. Berapa target fundamental BBYB? Tadi udah disebutin ya, Oh, cuan fundamental belum, troopers. tadi teknikal. Hmm. Fundamental Oh, dari tadi secara BPIB, teknikal. dari report sukospitas yang terupdate ada di target di area 2.300. Kita turunkan Hmm. dari sebelumnya 3.200. Ini berarti target jangka panjang gitu ya? Jangka panjang. Mengapa kita Hmm. targetkan seperti itu? Jika kita melihat Q3 nanti Q4 juga positif, tahun depan saham ini sudah menjadi saham yang menghasilkan profit, menghasilkan laba. Jadi ekuitasnya terus bertumbuh. Dan kita Hmm. proyeksikan jika bisnisnya semakin kuat, penetrasinya semakin mantap, ini bisa menjadi salah satu bank yang menggebrak market sih, menurut pandangan saya. Seperti itu. Hmm. Menarik, menarik, menarik. Nah, ini ada pertanyaan juga terkait dengan yang sempat kita bahas tadi, Bro Bernard. Kalau untuk Adaro dan PTBA kan kita udah bahas. Kalau komoditi juga ada Harum. Nah, kalau ITMG seperti apa ini, Bro? Nah, untuk ITMG baru saja bagi dividen interimnya Mm-mm. ya. Dan saat Mm-mm. ini dia sedang tertahan di area support 40.350. Nah, stop loss Mhm. jika turun di bawah 39.000 dengan resisten 42350 dan nextnya di area 45150. Kalau untuk ITMG ini likuiditasnya nggak setinggi Adro BTPA ya tentunya ya. Jadi Mhm. teman-teman nggak bisa masuk jumlah besar, keluar mungkin agak sulit. Kalau teman-teman masuknya lebih gede, better lebih di Adaro atau BTPA. Kalau teman-teman masuknya dalam jumlah yang nggak banyak, ITMG bisa cuma dia naiknya udah terlalu cukup signifikan ya, dan ketika dia terkena resisten, sellernya juga cukup kuat. Nah, itu yang bisa Iya. diperhatikan oleh teman-teman. Seperti itu. Baik, baik. Jangan lupa cuan troopers lainnya kalau misalnya ada yang telat dengernya, nanti Instagram Live ini bakal kita save ya, dan kalian bisa nonton ulang lagi melalui Instagramnya @sukorsekuritas. Dan jangan lupa untuk gabung menjadi cuan troopers ya, gampang banget caranya. Klik aja tuh ya, eform.sukorsekuritas.com. Nah, Nah, ini ada pertanyaan menarik juga ini, Bro Bernard. Ini terkait dengan GoTo. Boleh ya? Ini banyak banget yang nge-like nih di kolom question and answer. Kenapa sih katanya Bursa Efek Indonesia belum suspend GoTo karena udah ARB berjilid-jilid thanks katanya. Tanggapannya seperti apa, Bro? nah, itu saya nggak bisa menanggapi karena itu merupakan Mm-mm. otoritas dari Bursa Efek Indonesia, jadi itu di luar wewenang saya. Jadi saya mohon maaf Mm-mm. tidak bisa menanggapi itu. Tetapi Mm-mm. tadi Jadi ada yang kita nanya juga tunggu. nih. Yes. Iya, Tadi di sini ada yang nanya juga nih. Kira-kira tadi kan saya cuma bahas komoditas sama teknologi yang menarik. Teknologi iya, saya betul. bullish sama bank digital untuk Santa Costelli kali ini. Nah, Mhm. tadi sektor perbankan yang bank konvensional gimana aku? Nah, kalau bank buku Mm-mm. 4 mungkin saat ini sudah terlampau mahal ya untuk saat ini. Mm-mm. Nah, kalau Mm-mm. teman-teman mau perhatikan yang saat ini bentar lagi red issue, nanti teman-teman waktu trading right biasanya harga sahamnya koreksi. Nah, ini bisa Oke. diperhatikan yaitu BBTN. BBTN ini area demand di kisaran area 1370 sampai area 1400. Ini bisa diperhatiin BBTN dengan stop loss jika turun di bawah 1310. Tetapi ini jangkanya nggak bisa terlalu pendek ya, karena biasanya ketika trading rate fluktualitas itu terjadi, sehingga tentu saja eh, kita nggak bisa harapin cuannya langsung cepat. Intinya seperti itu. Tapi BBTN potensinya bagus setelah red issue tentu saja, dan mungkin ini bahkan bisa seperti nanti BBRI setelah red issue. Waktu BBRI ketika Hmm. red issue kan terkoreksinya cukup signifikan, selama tadi net terkoreksi signifikan. Tapi ketika beres red issue-nya, dia langsung melambung tinggi. Karena tentu saja secara fundamental solid dan juga earningsnya terus bertumbuh, valuasinya juga waktu itu BBRI masih murah dan nggak berbeda dengan BBTN ya. Walaupun yang Mm-mm. bedakan BBTN ini mungkin dia lebih banyak ke consumer loan yaitu KPR sehingga kecenderungan NPL-nya memang lebih tinggi dibandingkan dengan Mhm. BBRI, tapi tentu saja nggak cuma berfokus ke sektor properti seperti itu. Baik, baik. Ini ada yang nanya nih, red issue kalau udah lewat waktunya masih bisa dijual nggak? Udah hangus ya berarti ya bro ya, kalau Hangus udah ya, lewat bisa. ya? Makanya Mm-mm. kalau teman-teman pegang saham yang red issue, sebaiknya ada dua pilihan. Teman-teman either Mm-mm. tebus rate-nya, kalau teman-teman Iya. percaya saya akan atau di hari Mhm. pertama langsung
jual rate-nya. Karena Hmm. harga paling tinggi-tingginya itu di hari pertama perdagangan rate berdasarkan beberapa pengalaman sebelumnya. Jadi itu trik kalau kita mau trading rate. Ini bener banget nih ya. Kalau jadi ada dua jalan tadi, dijual di hari pertama ride-nya atau ditebus saja kalau emang pengen ditebus gitu ya. Nah, Mm-mm. terkait dengan emiten-emiten perbankan, ini kan kita lihat ada emiten Bank Buku 4 itu kayak misalnya BMRI dia bertahan sendiri nih. Tadi dia sempat di zona hijau, sedangkan teman-temannya yang lain yang KBMI 4 itu berada di zona merah. Nah, ini pertanda apakah sebenarnya nih Bro Bernard? Atau ini sebenarnya wajar aja karena mereka udah naiknya terlalu tinggi gitu? Kalau menurut saya performance BMRI di tahun 2022 ini cukup signifikan ya, bahkan Mm-mm, profitabilitasnya jauh lebih tinggi dibanding pre-COVID, sehingga mm-mm, earnings growth-nya sangat diapresiasi oleh pasar. Tetapi untuk harga sekarang, kalau saya better wait and see ya, better cari saham yang iya. lain yang sudah lebih banyak terkoreksi, valuasinya lebih murah, sehingga dalam jangka menengah dan panjang lebih aman. Contoh tadi BBTN, begitu. Hmm, Jadi untuk saat ini saya oke. lebih ke BBTN. Nah, kalau mau bank yang buku 4, yang gede-gede, secara valuasi yang paling murah tentu saja ada di BBNI dan BBRI ya. Nah, Mhm, BBNI tapi upside-nya udah nggak panjang menurut pandangan saya. Dia area support yang bisa kita perhatikan untuk koleksi 9250 dengan area resisten di kisaran area 9950 dan juga untuk BBRI kita bisa jaga di moving average 50-nya di kisaran area 4.700 dengan resisten di kisaran area 5.000. Jadi menurut pandangan saya mhm. upside udah nggak banyak, tapi kalau teman-teman mainnya aman, lebih long term, dua ini sih bagus, terutama BRI dan BCA ya. Begitu. Nah ini banyak yang nanya nih, Oke. Iya, saham-saham yang betul. banyak turun akibat Goto. Nanti mungkin saya bahas Telkom, Astra, dan juga di sini ada Excel ya. Saya Telkom sama Astra dulu. Jadi Telkom Iya, ini ya. investasinya di Goto besar banget ya, 9 triliun. Dia rugi udah lebih dari 50%, mungkin ruginya sekitar 5 triliun. That's why itu bisa mengakibatkan anti loss-nya cukup besar dari capital loss ya, dari securities trading. Nah, oleh karena itu ini bisa kita perhatikan untuk Telkom hari ini menguji support yang cukup kuat di area 3580. Tetapi melihat Mhm, volume yang cukup besar kali ini, masih ada kemungkinan dia mengalami koreksi. Nah, area yang bagus untuk beli di mana? Di kisaran area 3440 sampai dengan 3290. Tetapi mhm. teman-teman harus perhatikan stop loss jika turun di bawah kisaran area 3140. Ini kita better Hmm, nyingkir dulu. Tapi mau panasnya nggak bisa sampai situ sih harusnya ya, karena Telkom ini kan unrealized loss ya dari Gotonya, belum realize. mhm, Walaupun itu dicatatkan di laporan keuangan berdasarkan PSAK yang terbaru, begitu. mhm. Baik, Jadi menurut pas saya banget masih tadi. wait and see ya. Tapi di area tersebut kita Masih bisa wait and see. perhatikan, kalau nggak ada rejection, kita tunggu dulu sampai ada rejection. Begitu juga Mhm, dengan Astra ya. Astra ini sebenarnya supportnya udah cukup kuat ya. Di kisaran area 58, tapi menurut pandang saya masih bisa tertembus ini. Nah, area support selanjutnya yang bisa diperhatikan di kisaran area 5.500 sampai dengan 5.300 dengan stop mhm. loss di bawah 5.000. Itu bisa diperhatiin. Jadi Baik. kita bisa di bawah 500. Karena Astra Mhm, sebenarnya penjualan mobil cukup bagus, cuma dia mungkin potensi profitnya tergerus, tapi tidak tergerus sebanyak Telkom. Kan investasinya nggak sebanyak Telkom di mhm, Goto untuk secara internasional. Kemudian tadi baik. Excel ya. Excel, iya. Nah, Excel ini dari area support yang cukup kuat ya di area 2.200. Ini list rewardnya cukup menarik nih. Ini thank you nih Excel. Stop loss jika turun di bawah 2.100. Kalau performance di Mhm, Q4 bagus, full year bagus, ini berpotensi universal ya. Apalagi dia dari bulan Januari kita lihat masih merah year to date. mhm. Ada potensi window dressing.
Jadi ini dia dibuka di angka 2.800. Jadi mungkin teman-teman Excel juga good buat diperhatiin. Untuk sekarang, untuk buy juga bagus, stop loss 2.100 dibandingkan Telkom yang kalau kita beli nangkep pisau jatuh. Kalau sekarang Mhm. better. Mantap. Ini banyak banget ya saham-saham gede yang blue chip juga ada di zona merah di apa namanya di akhir tahun. Berarti kita di akhir tahun ini strateginya lebih fokus ke yang blue chip aja ya, yang lagi koreksi kayak gini ya, bro ya. Tadi saya komoditas sudah sebut. Ha. Kemudian teknologi yang sebenarnya nggak impact sama foto, saya sebut tadi BBB. Iya. Terus yang Mhm. ketiga tadi bank, tapi yang laggard, yang bentar lagi Mhm. reaktif, tapi ini nggak bisa terlalu pendek jangkanya, yaitu Mhm. BBT. Iya. Nah, kemudian sebenarnya sektor yang menarik juga, yang secara price to book value udah di bawah satu, dan biasanya kuartal 4 itu resultnya bagus banget. Karena Mhm. kenapa? Karena penjualan iPhone, yaitu Era Jaya nih. Mhm. Nah, Era Jaya ini Mantap. sedang ada di area pullback-nya, area support-nya di area 370 nih. Teman-teman bisa perhati di area-area situ nanti ada rejection. Tetapi kita saham-saham begini harus saham-saham downtrend terutama ya harus disiplin stop loss. Mhm. Stop loss jika turun di bawah area 356. Teman-teman harus stop loss nih si Era Jaya. Tapi Mhm. secara valuasi dia price to book value udah di bawah satu dan biasanya Q4 dia mengalami rally ya biasanya si Era ini karena ada penjualan iPhone. Nah, kita nggak tahu Mhm. nih penjualan iPhone 14 seperti apa, walaupun nggak selama 13 sih, tapi potentially dia masih akan meraup cuan lah dari penjualan iPhone 14 ini. Menarik, menarik. Ini udah disebutin nih emiten-emitennya. Jadi jangan lupa ya Cuan Troopers bergabung bersama kita supaya bisa cuan bareng melalui Santa Claus Rally Strategy bareng Bro Bernard ini melalui ifom.sukorsecuritas.com. Jangan lupa juga untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini karena kalian akan dua orang yang beruntung akan mendapatkan paket kopi ya Sukor dan juga Java Bika dan juga paket untuk Natal dan Tahun Baru ini lengkap dari Sukor Sekuritas. Nah, Bro Benat, tadi kan kita udah dari banking dan juga beberapa sektor. Yang menjadi pertanyaan itu biasa adalah sektor-sektor yang berkaitan dengan konsumsi juga. Hmm. Nah, di akhir tahun seperti apa nih? Apakah konsumsi di akhir tahun ini nggak bakal sedefensif tahun-tahun kemarin? Kalau untuk konsumsi, untuk tahun ini saya agak Mm-mm. netral ya, terutama yang kaitan dengan Iya. consumer goods. Mengapa? Karena cost of goods sold mereka, biaya produksi mereka mulai peningkatan di tahun 2022 Mhm. seiring dengan kenaikan harga komoditas. Seperti contohnya Unilever, profit margin-nya tergerus karena harga CPO naik. Mhm. Kemudian transportasi penjualan distribusi barang-barangnya naik karena kenaikan harga BBM. Kemudian Mhm. kita lihat juga yang kaitannya mengenai biaya produksi pabriknya biasanya butuh batu bara. Batu baranya juga naik, harga ICI-nya Mhm. pula. Nah, ini mengakibatkan harga profit margin dari perusahaan consumer goods malah penurunan yang kaitan mengenai Mhm. goods beneran ya makanan. Tapi yang Iya. bisa kita perhatikan tadi adalah yang kaitannya mengenai seperti biaya yang barang-barang tersier yang biasanya Mhm. dibutuhkan oleh orang-orang middle up. Karena daya Mhm. beli masyarakat middle up so far nggak terganggu ya kaitan mengenai pandemi COVID-19 atau resesi buat mereka tidak terlalu berdampak. Nah, Mhm. bisa ditunjukkan dengan misalnya LV di Indonesia penjualannya terbaik se-Asia dan juga butik-butik mahal lainnya. Artinya apa? Artinya masyarakat kelas atas masih terus mengkonsumsi barang-barang tersier, kebutuhan tersier. Jadi Mhm. sebenarnya yang bagus sekarang adalah yang menjual barang-barang tersier yang mahal-mahal, yang segmennya middle up. Salah satunya adalah Era Jaya yang udah terkoreksi cukup signifikan begitu. Mhm. Baik, baik. Bro Bernard, ini kita jawab beberapa pertanyaan dari Cuan Troopers ya yang udah masuk di kolom question and answer. Ini pertanyaan mendasar terkait dengan Santa Claus Rally nih biasanya nih. Kalau emiten yang wajib dipantau di akhir tahun tadi udah dibahas, ada banyak banget. Tapi yang perlu kita ketahui biasanya di minggu keberapa window dressing atau Santa Claus Rally itu berlangsung. Bro Kalau Bernard, apakah di berdasarkan minggu ketiga teori atau keempat?
Ya, Mhm, kalau berdasarkan teori dari buku, biasanya minggu ketiga atau minggu keempat. Itu teori mhm, textbooknya yang berdasarkan di ya, Investopedia dan lain-lain, teman-teman bisa cek. Tapi kalau menurut pandangan saya di area 6860 sampai 6750 ini udah menarik banget. Kapan lagi mhm, IHSG ada di level ini? Tapi tentu saja kita harus cermat dalam milih sahamnya. Dan milih saham yang salary masih cukup tinggi, pilih saham yang valuasinya masih cukup murah, dekat area support tapi salary udah nggak banyak, udah mulai dari rejection. Nah, kita bisa buy on mhm, weakness saham-saham tersebut. Walaupun tentu mhm, saja bisa saya sampaikan kalau saham yang teknologi, stop loss itu penting, saham-saham komoditas juga penting. Kalau mhm, saham-saham banking mungkin dalam long run saya masih cukup optimis. Walaupun misal nanti resesi pasti turunnya dalam, tapi ya kita harus belajar teknikal juga lah. Ketika udah ada bullish atau bearish di pasal pattern, udah potong sama 20 ke bawah ya kita harus jualan lah. Gitu. mhm, menarik. Kalau Nah, call itu teman-teman ada nanya heeh, nih, aman nggak iya satu betul. jam? Call ini sentimennya saya bilang karena winter, musim dingin. Jadi menurut pandangan saya sampai musim dingin ini berakhir masih layak di hold sampai bulan Januari pertengahan lah. Karena biasanya musim dingin berakhir bulan Januari akhir. Jangan sampai teman-teman Mhm. lupa jualan kayak waktu itu setelah tragedi saham trio macan, saham-saham nikel, saham-saham konstruksi, ARB beruntun setelah Januari effect minggu ketiga ke belakang. Nah, makanya jangan lupa nanti Mhm, awal Januari Neil saya juga mau IG live mhm, lagi di minggu pertama Januari di awal tahun untuk bahas Januari Effect. Sekaligus mantap. memperkenalkan program baru kita yaitu Bisikan Bernard di Clubhouse dan juga di Twitter Space. Siap. Jadi Cuan Troopers harus banget ya standby di Instagram Live kita di awal Januari karena kita akan banyak introduce program-program menarik. Salah satunya adalah Bisikan Bernard tentunya ya. Ini yang kita tunggu-tunggu nanti. Akan seperti apa nih programnya dan bisikan-bisikannya juga seperti apa. Nah, Bro Bernard, ini kita ada pertanyaan tadi berkaitan dengan emiten turunan dari komoditi gitu ya. Misalnya kayak emiten perkapalan gitu. Ini apakah akan menerima spillover effect gitu dari